Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kasus 11, yaitu siklus konversi pada perusahaan Jim & Clean. Berikut ini daftar isi dari siklus konversi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama perkenalan, yang kedua deskripsi kasus, yang ketiga diagram konteks, yang keempat data flow diagram atau DFD, yang kelima flowchart, yang keenam kelemahan pengendalian internal, dan yang ketujuh saran perbaikan. Selanjutnya perkenalan diri. Saya Fadila Siregar dengan NIM 20050811063 dari kelas AK5A, program studi akuntansi, jurusan akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SEMSI. Berikut deskripsi kasus. Perusahaan Jim & Clean merupakan industri yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim & Clean pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi, pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, tiap produsen sabun dan deterjen dapat merevisi pesanan per bulan. Sistem Jim & Clean saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku yang dimasukkan ke para pemasok setiap triwulan. Sementara pesanan tersebut memberikan gambaran umum apa yang diharapkan. Pesanan dari para produsen mobil dapat naik atau turun secara drastis setelah bulan pertama. Pembahasan yang pertama yaitu diagram konteks. Pertama, pelanggan dan perusahaan Jim & Clean membuat kesepakatan pesanan atau disebut blanket order. Kemudian blanket order akan diteruskan ke bagian pengendalian persediaan. Lalu bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan laporan status persediaan ke bagian teknik, yang mana akan digabungkan dengan daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Kemudian bagian teknik akan mengirimkan permintaan pembelian bahan baku ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan mengirimkan faktur pembelian. Lanjut ke supervisor. Supervisor akan membuat file perintah kerja terbuka, surat permintaan bahan baku, dan lembar perpindahan. Surat permintaan bahan baku akan dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Lalu bagian penyimpanan persediaan akan mengeluarkan bahan baku yang dibutuhkan. Lanjut ke bagian pusat kerja. Bagian pusat kerja akan mencatat jam kerja yang mana akan menghasilkan kartu untuk gaji dan jam kerja. Selanjutnya semua dokumen yaitu kartu waktu, dokumen pembelian bahan baku, kartu perpindahan, dokumen kelebihan bahan baku, retur bahan baku, dan file perintah kerja akan disimpan ke bagian akuntansi biaya. Lalu bagian akuntansi biaya akan meneruskan voucher jurnal ke bagian buku besar. Kemudian salinan perintah kerja dan barang jadi akan dikirimkan ke gudang barang jadi. Dan bagian buku besar akan mengupdate buku besar. Selanjutnya, DFD level 0. Perusahaan Jim & Clean membuat kesepakatan pesanan atau yang disebut blanket order, yang mana akan dikirimkan ke sistem perencanaan produksi. Lalu, sistem akan meneruskan blanket order ke bagian pengendalian persediaan. Lalu, bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan laporan status persediaan ke bagian teknik. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku dan lembaran urutan kerja ke bagian teknik. Lalu bagian teknik akan mengirimkan permintaan pembelian bahan baku ke sistem. Lanjut ke sistem proses pembelian bahan baku. Sistem akan meneruskan laporan permintaan pembelian bahan baku ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan mengirimkan faktur pembelian ke sistem. Selanjutnya, sistem proses penjadwalan produksi. Supervisor akan membuat file perintah kerja, surat permintaan bahan baku, dan lembar perpindahan, yang mana dokumen tersebut akan dikirimkan ke sistem. Lalu sistem akan meneruskan surat permintaan bahan baku ke bagian penyimpanan persediaan. Lalu bagian penyimpanan persediaan akan mengeluarkan bahan baku yang dibutuhkan. Selanjutnya bagian pusat kerja akan mencatat jam kerja, yang mana akan menghasilkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Lanjut ke sistem proses pencatatan. Sistem akan mengirimkan kartu waktu, dokumen pembelian bahan baku, kartu perpindahan, dokumen kelebihan bahan baku, retur bahan baku, dan file perintah kerja ke bagian akuntansi biaya yang akan disimpan.
Lalu bagian akuntansi biaya akan mengirimkan voucher jurnal ke sistem, kemudian sistem akan meneruskan ke buku besar. Selanjutnya, salinan perintah kerja dan barang jadi akan dikirimkan ke gudang barang jadi, dan bagian buku besar akan mengupdate buku besar. Pembahasan berikutnya yaitu DFD level 1. Pelanggan dan perusahaan Jim & Clean membuat kesepakatan pesanan yang mana membutuhkan data master pelanggan. Selanjutnya penyerahan blanket order, kemudian penyerahan status persediaan, dan akan menghasilkan laporan permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya DFD level 2. Laporan permintaan pembelian bahan baku akan digunakan untuk melakukan pembelian bahan baku yang dibutuhkan, yang mana akan membutuhkan data master bahan baku. Lalu dari proses pembelian bahan baku akan menghasilkan faktur pembelian. Lanjut ke DFD level 3. Faktur pembelian bahan baku akan diteruskan ke proses pembuatan surat perintah kerja, yang akan membutuhkan data master bahan baku. Lanjut ke penyerahan jadwal produksi dan lembar perpindahan. Lalu sistem permintaan pengeluaran bahan baku. Selanjutnya sistem pengeluaran bahan baku. Kemudian pencatatan jam kerja yang mana akan membutuhkan data master jam kerja. Lalu dari proses ini akan menghasilkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Kemudian DFD level 4. Pertama, penyerahan dokumen. Lalu penyerahan salinan perintah kerja dan barang jadi. Selanjutnya penyimpanan barang jadi produksi. Lanjut ke pencatatan voucher jurnal. Kemudian pengupdatean buku besar dan akan menghasilkan buku besar terupdate. Pembahasan berikutnya yaitu flowchart. Pertama, pelanggan dan perusahaan Jim & Clean membuat kesepakatan pesanan atau blanket order. Lalu, blanket order akan diteruskan ke bagian pengendalian persediaan. Dari blanket order ini, bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan, yang mana akan menghasilkan laporan status persediaan. Laporan status persediaan ini akan dikirimkan ke bagian teknik, yang mana akan digabungkan dengan daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Lalu, bagian teknik akan membuat permintaan pembelian bahan baku, yang mana akan menghasilkan permintaan pembelian bahan baku. Permintaan pembelian bahan baku akan diteruskan ke bagian pembelian dan menghasilkan faktur pembelian. Kemudian supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, yang mana akan menghasilkan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Permintaan bahan baku akan diteruskan ke bagian penyimpanan persediaan. Selanjutnya, bagian penyimpanan persediaan akan memperbarui permintaan bahan baku dan akan menghasilkan salinan permintaan bahan baku terbaru. Lalu, salinan permintaan bahan baku baru ini akan diteruskan ke bagian akuntansi biaya. Kemudian bagian pusat kerja. Bagian pusat kerja akan mencatat jam kerja, yang mana akan menghasilkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Salinan perintah kerja akan dikirimkan ke gudang barang jadi. Kemudian gudang barang jadi akan menutup perintah kerja terbuka. Selanjutnya, supervisor juga akan mengirimkan perintah kerja dan lembar perpindahan ke bagian akuntansi biaya yang akan disimpan, beserta kelebihan bahan baku dan retur bahan baku. Lalu bagian akuntansi biaya akan mengupdate permintaan bahan baku, lalu membuat voucher jurnal. Kemudian akan menghasilkan voucher jurnal. Voucher jurnal ini akan diteruskan ke buku besar. Lalu bagian buku besar akan mengupdatekan buku besar, kemudian akan menghasilkan buku besar terupdate. Berikut ini analisis kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai proses pembelian bahan baku, dan faktur pembelian bahan baku tidak dijelaskan akan diteruskan kemana. Yang kedua, tidak ada diketahui siapa yang membuat salinan perintah kerja yang akan dikirimkan ke gudang barang jadi. Yang ketiga, tidak ada kejelasan di bagian pusat kerja mengenai alurnya, kemana kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Yang keempat, tidak ada dijelaskan bagaimana jika terdapat kelebihan bahan baku. Pembahasan yang terakhir yaitu saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, sebaiknya proses pembelian bahan baku lebih dijelaskan, dan faktur pembelian bahan baku diberitahu kemana akan diteruskan. Yang kedua, sebaiknya diketahui siapa yang membuat salinan perintah kerja. Yang ketiga, seharusnya dijelaskan di bagian pusat kerja mengenai alurnya kemana kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Yang keempat, dijelaskan apa yang seharusnya dilakukan jika terdapat kelebihan bahan baku.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.